wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Sahabat channel Kifli Official 123 dimanapun Anda berada, yang kami hormati dan kami muliakan, bersyukur atas nikmat Allah, mengucapkan kalimat Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersalawat atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan dan kami banggakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, terkhusus pada subuh kali ini, alhamdulillah baru saja kita sudah menunaikan sholat sebagai kewajiban, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Dan mudah-mudahan kita semua, terkhusus bagi umat Islam yang senantiasa berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bulan ini, mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa berlipat ganda pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita juga semua termasuk orang-orang yang mendapati yang namanya kesabaran. Karena kalau kita berpuasa di bulan suci Ramadan itu, ya mungkin harus berbanyak yang namanya sabar. Kalau tidak ada kesabaran di dalam diri kita, yakin dan percaya, mungkin kita tidak bisa menahan lapar, menahan haus. Pasti kita masuk ke rumah, tutup rapat-rapat. Setelah itu barulah kita buka makanan, baru makan sembunyi-sembunyi. Kalau orang yang tidak kuat untuk berpuasa karena tidak ada kesabaran. Sahabat channel Kifli Official 123 yang kami muliakan, kami banggakan, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita membahas tentang 3 manusia yang tidak pernah merugi. Kalau kita di dunia, ya khususnya kalau kita mau berdagang, pasti ada untung, ada juga rugi kita, gitu. Ada ruginya. Apalagi kalau orang yang setengah-setengah saja untuk berdagang, otomatis mereka akan rugi. Ya, bukan hanya rugi waktu saja, tapi bisa jadi kerugiannya itu kadang-kadang ada pedagang ya tidak jujur, dan ya bagaimana caranya supaya dia laku barangnya. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua untuk berdagang. Gitu. Salah satunya manusia tidak pernah rugi di saat dia berdagang adalah Rasulullah SAW. Karena kenapa? Karena Nabi itu adalah dia tanamkan kejujuran di saat beliau berdagang, membantu menjual salah satu dari istri beliau. Di saat itu belum dia bersuami istri sama Khadijah, gitu. Tapi alhamdulillah
berkahnya kejujuran, akhirnya Nabi dilamar oleh Khadijah. Jadi bukan Nabi yang melamar Khadijah, tapi Khadijah melamar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Karena kejujurannya beliau. Jadi sahabat-sahabatku yang dimanapun Anda berada, yang sedang tiasa menonton, jangan lupa like dan jangan lupa juga di share live kami ini, video kami ini, supaya kita bisa juga mendapatkan pahala, karena ini adalah men-share kebaikan itu, ya apa yang dilakukan oleh orang itu pasti kita mendapatkan juga yang namanya pahala balasannya, selama itu kebaikan. Alhamdulillah. Jadi golongan manusia yang tidak merugi menurut dalam surah Al-Fatir, ya, ayat 29. Jadi mungkin teman-teman yang menonton boleh kita buka Al-Qur'annya, surah Fatir ayat 29. Itu di situ ada dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia yang tidak pernah rugi baik secara di dunia maupun di akhirat dia dapat. Yang pertama itu orang yang senantiasa membaca kitab. Ya, yang dimaksud di situ kitab Al-Qur'an, kitab suci Al-Qur'an. Kitab suci Al-Quran itu adalah sebagai pedoman kita, sebagai petunjuk bagi orang yang beriman, supaya kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu juga termasuk adalah sahabat, teman yang akan menemani kita di alam kubur sampai di akhirat. Itu. Jadi sampai di akhirat teman kita itu adalah Al-Quran. Makanya siapa yang membaca Al-Quran itu, maka dia akan didatangi Al-Quran di saat di alam barzah, di alam kubur. Nah, selain itu Al-Quran juga termasuk adalah ibadah yang afdal, ya, ibadah yang afdal. Artinya ibadah yang paling utama. Ya, ibadah yang paling utama karena simple. Karena Al-Quran itu satu huruf saja kita baca, maka 10 derajat, 10 pahala yang kita dapat, atau 10 kebaikan. Nah, itu salah satu keutamaan ketika kita membaca Al-Quran. Nah, apalagi kalau kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini, ya pasti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Gitu. Apalagi kita membaca dalam keadaan suci, keadaan yang sudah berwudu, maka insya Allah berlipat-lipat lagi pahalanya. Jadi itu. Jadi sahabat channel Kifli Official 123 dimanapun Anda berada, yang kami cintai dan kami muliakan. Nah, itu yang pertama teman-teman, bahwa manusia yang tidak akan merugi yaitu adalah manusia yang senantiasa atau istiqomah dalam membaca Al-Quran.
khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik Al-Quran yang membaca Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran. Man ta'allamal Quran, barang siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, apa isi Al-Quran itu, yakin dan percaya kita termasuk golongan-golongan yang mendapatkan keselamatan, mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, gitu. Karena contoh ya, banyak teman-teman kita di luar sana yang menghafal Al-Quran, teman. Ya, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Nah, apa yang dia dapat hasilnya ketika dia menghafal Quran, di dunia dia akan dapat. Contohnya banyak yang teman kita yang penghafal Quran di kontrak terkhusus di bulan suci Ramadan ini, gitu. Apalagi banyak juga diangkat menjadi imam di antara masjid-masjid. Itu juga termasuk adalah berkahnya Al-Quran itu. Berkahnya Al-Quran itu. Apalagi suara kita bagus, suara kita jernih, dan ilmu tajwid kita bagus, baik, ya. Itu akan dilirik sama orang. Artinya dia akan dipakai di masyarakat untuk memimpin sebagai imam sholat itu. Imam sholat. Yang kedua adalah manusia yang tidak akan merugi adalah waqamus sholat, orang yang mendirikan sholat. Nah, orang yang mendirikan sholat ini adalah dia tidak akan mendapatkan kerugian, ya. Artinya berdagang yang tidak mendapatkan kerugian adalah yang melaksanakan ibadah sholat. Karena sholat itu adalah sholat yang ibadah yang paling utama, ya. Ibadah yang paling utama adalah sholat, ya. Sholat juga termasuk, ya, kuncinya surga, kuncinya sumber kehidupan kita. Makanya kalau kita punya hal-hal yang tidak baik yang kita dapat, misalnya kita galau, ya, selain kita disuruh untuk zikir, maka disunahkan juga kita mengambil air wudhu lalu kita sholat 2 rakaat. Gitu. Jadi bukan hanya sholat 5 waktu saja, tapi sholat sunnah yang lainnya yang sesuai dengan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Hadirin wal hadirat sahabat channel Kifli Official 123. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Nah, sholat juga itu miftahul jannah. Jadi as-sholatu miftahul jannah, sholat itu adalah pintu surga, kunci surga. Jadi saya sebagai saya mencontohkan, ya, ini sebagai ibarat, teman-teman. Ini hanya ibaratnya. Jadi ibaratnya itu ketika kita punya rumah, anggaplah itu isi rumah kita misalnya TV, kulkas, tempat tidur, emas, pakaian, segala macam yang ada isi di dalam rumah itu. Anggaplah itu adalah sebagai ibadah umroh, ibadah haji, apalagi ibadah sedekah, ibadah infak, itu zakat, ibadah puasa juga. Jadi anggaplah itu adalah isi rumah kita. Nah, tetapi apabila seseorang tidak melaksanakan ibadah sholat, karena ibadah sholat itu adalah
ibadah yang paling utama. Karena ibadah sholat itu adalah salah satu yang Allah perintahkan kepada kita semua di saat Nabi Isra Mi'raj itu. Nah, anggaplah itu ketika kita tidak melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, lalu tidak ada kunci yang kita pegang. Jadi misalnya kita mau ingin masuk ke rumah tak sendiri misalnya ya, lalu terkunci rumah itu, tidak ada kita pegang kuncinya. Itu anggaplah hilang kuncinya atau di mana kita simpan kuncinya. Itu. Tapi kita bisa lihat isi rumah kita di dalam. Kita lihat kursi, kita lihat TV, kita lihat kulkas, kita lihat lemari, apalagi pokoknya isi rumah itu kita lihat. Tapi kita tidak bisa masuk rumah itu karena tidak ada kunci yang kita pegang. Nah itu. Jadi seperti itulah gambaran ketika kita tidak melaksanakan ibadah sholat, lalu kita ingin masuk surga, tidak mungkin tidak mungkin kita masuk surga kalau tidak pernah melaksanakan ibadah sholat. Itu. Biarpun kita rajin puasa, biarpun kita rajin setiap tahun kita naik haji, umroh, ya, tapi kita pernah melaksanakan ibadah sholat, maka yakin dan percaya tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat itu. Hadirin wal hadirat dimanapun Anda berada yang kami cintai dan kami muliakan, semoga yang menonton video ini, live kami ini, mudah kita semua berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Gilan Ramadan, salam sejahtera untuk Anda, bro. Masya Allah, salam kita semua. Gitu. Jadi teman-teman, itu ya. Yang kedua, golongan manusia yang tidak rugi, yaitu orang yang melaksanakan ibadah sholat. Gitu. Saya rasa banyak ayat suci Al-Quran, ayat-ayat dalam Al-Quran itu jelaskan perintah untuk sholat, ya. Itu. Ada juga di surah yang lain ketika orang yang rugi itu wal ashr, surah Al-Ashr, ya, wal ashri demi masa demi waktu. Ini. Wal ashri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Itu. Sesungguhnya manusia itu berada kerugian kalau tidak dipergunakan waktunya, tidak dipergunakan sehatnya, tidak dipergunakan umurta, misalnya tidak melakukan yang namanya kebaikan, atau khususnya adalah sholat, maka kita termasuk orang yang merugi, teman-teman. Itu. Kita termasuk orang yang merugi. Itu. Nah, innal insana lafi khusr illa alladzina, kecuali orang-orang yang illal ladzina amanu wa amilus solihat. Jadi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya. Jadi bukan hanya ibadah sholat waktu baru kita beramal soleh, tapi banyak ya yang namanya beramal soleh itu banyak macamnya. Termasuk juga membantu teman dalam kebaikan itu adalah amal soleh. Gitu. Memberikan infak atau memberi makan kepada orang miskin, itu semua adalah beramal soleh, teman-teman. Itu. Yang ketiga adalah manusia yang tidak rugi adalah
manusia yang mengimpatkan hartanya sebagian baik dalam secara sembunyi-sembunyi maupun dalam secara terang-terangan, maka dia tidak akan rugi. Itu artinya dia berdagang di dunia, maka dagangannya itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nah, selain di akhirat dibalasnya, bisa jadi balasannya juga ada di dunia. Gitu. Orang yang menempatkan hartanya, baik secara sembunyi maupun secara terang-terangan, teman-teman. Nah, kita harus tahu juga bersedekah, berinfak secara terang-terangan itu adalah seperti apa, ya? Ya, secara terang-terangan itu, teman-teman, ketika kita mengimpatkan harta kita yang Allah berikan kepada kita, lalu kita bersedekah mengimpatkan harta itu atau menyumbangkan kepada masjid. Jadi kita kasih di pengurus masjid misalnya, bahwa ini adalah sebagai infak dari kami untuk masjid, untuk pembangunan masjid misalnya, ya. Nah, pasti ditahu karena terang-terangan, karena diketahui oleh pengurus masjid gitu. Nah, kemudian teman-teman harus juga kita paham ketika kita mau bersedekah atau menempatkan harta kita, harus juga niat perlu diperbaiki. Karena biasa ada seseorang mengimpatkan hartanya tapi dengan niat ingin dipuji oleh orang lain. Ya, itu yang tidak baik. Itu kan termasuk orang riya. Gitu. Makanya boleh kita bersedekah mengimpatkan harta kita secara terang-terangan, ya, dengan niat supaya orang yang melihat, orang yang mengetahui akan terdorong juga untuk berimpak juga hartanya. Nah, itu boleh. Nah, bagaimana kalau berimpak secara sembunyi-sembunyi? Ya, secara sembunyi itu misalnya kita masuk di tempat sesuatu seperti masjid. Ada biasanya ada celengan kosong, orang tidak ada orang, kita kasih masuk uang, apakah 1.000, apakah 2.000, apakah 5.000, apakah 100.000, 50.000, terserah kita. Hanya kita yang tahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya dia berinfak secara sembunyi-sembunyi. Itu. Hadirin wal hadirat, sahabat channel Kifli Official 123 dimanapun Anda berada, semoga Allah merahmati kita semua, amin rabbal alamin. Jadi itulah 3 golongan manusia yang tidak akan mendapatkan kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama itu tadi, orang yang membaca Al-Quran, orang yang istiqomah membaca Al-Quran, baik di dalam baik di bulan ini, bulan suci Ramadan ini maupun bulan-bulan yang lainnya, dia istiqomah, ya, dia istiqomah dalam menjalankan ibadah membaca Al-Quran. Maka mereka inilah yang tidak akan rugi. Yang kedua, melaksanakan ibadah sholat secara istiqomah yang sesuai dengan yang sudah ditentukan waktunya, yaitu sholat 5 waktu. Yang terakhir adalah itu tadi, orang yang berinfak menginfakkan hartanya yang Allah berikan rezeki kepadanya, lalu dia menginfakkan hartanya itu sebagian baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, maka itulah orang yang berdagang tidak akan rugi. Beda kalau kita berdagang secara seperti menjual menjual baju, ya, apa saja kita jual, artinya berdagang, pasti kadang kita rugi, kadang kita untung. Itulah suka dukanya bagi orang yang pedagang di dunia ini, teman-teman. Itu.
Ya itu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin itu saja pada subuh kali ini sebagai apa namanya, sebagai kita tanda saling share ya ilmu. Ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kepada kita semua, terkhusus kami diri sendiri, insyaallah. Jadi teman-teman yang menonton video ini, menonton live ini, jangan lupa di share dan jangan lupa di subscribe yang belum subscribe, dan jangan lupa juga di like terus ya. Itu berbagi kebaikan itu adalah baik ibadah juga gitu. Siapa yang membagikan kebaikan itu kepada sesamanya, lalu kebaikan itu yang bermanfaat lalu dilakukan oleh manusia itu, apa yang dia lakukan selama kebaikan, maka dia dapat pahala. Begitu pun juga orang yang membagikan kebaikan itu akan mendapatkan juga pahala, mengalir dua pahalanya. Itu insyaallah. Terima kasih, mungkin itu saja dari kami. Kalau apabila ada kata-kata yang belum kita pahami, boleh kita berkomentar, boleh kita bertanya di bawah kolom ini ya. Insyaallah kami siap untuk membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara dan saudari. Selama itu saya tahu jawabannya yang sudah kami pelajari, insya Allah kami siap untuk menjawabnya. Itu. Sekian, terima kasih dari kami. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq was-sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.